manusia itu cenderung fitrahnya itu mencintai harta, perempuan, istri, anak-anak, perkebunan, kendaraan, cenderung manusia itu cinta. Sehingga Allah turunkan ini ayat bahwa kecintaan itu jangan sampai kita melalaikan, karena ada kehidupan sesudah daripada di dunia ini yang pasti semua yang kita cintai akan kita tinggalkan, mau atau tidak mau. Maka apa itu yang paling mulia adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hal yang paling mulia. Kemudian ayat 17 ini kita coba untuk relevankan dengan bulan suci Ramadan daripada kalimat-kalimat ayat-ayat ini. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi kalau tekstualnya kurang lebih terjemahannya as-sabirina, di antara kata Allah ciri-ciri khas orang-orang yang bertakwa itu as-sabirin, mereka itu sabar, was-sadiqin, mereka itu benar, wal-qanitin, mereka itu taat, wal-munfikin, mereka itu dermawan, kemudian wal mustaghfirina bil ashar, mereka itu suka memohon ampun kepada Allah, utamanya di waktu-waktu malam terakhir. Kita coba tafsirkan ayat ini baik di tafsir yang kita gunakan Al-Jalalain, Ibnu Katsir, dan kurang lebih masih banyak tafsir-tafsir yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sabirina, orang-orang yang sabar itu sabar ala ta'atih, sabar atas ketaatan kepada Allah. Karena kita dalam keadaan beribadah begini juga harus sabar. Karena biasanya dalam kehidupan nyata, realita yang kita hadapi, nanti bisa jadi kita bertanya, ya Allah, banyaknya orang yang tidak taat, tapi seolah-olah resminya itu dimudahkan, seolah-olah mereka tidak dalam keadaan tenang. Maka ini ujian untuk kita semua. Apakah kita tetap sabar dalam ketaatan itu atau kita berputus asa? Ada juga sabar wa anil ma'siyati, sabar kita tidak melaksanakan maksiat. Kita sudah hijrah dan memang godaan untuk melakukan kejahatan itu luar biasa. Maka ketika kita bisa sabar menahan diri dari melakukan dosa, melakukan maksiat, ini luar biasa. Kemudian ada juga sabar itu anil musibati, atas musibah yang Allah berikan. Cobaan musibah ini juga sulit. Kalau seandainya kita berputus asa, seolah-olah saya taat tapi bagaimana cobaan? Saya laksanakan ibadah dengan baik tapi bagaimana musibah yang datang bertubi-tubi? Padahal kita tidak tahu Allah sementara menaikkan derajat kita, Allah sementara menghapuskan dosa-dosa kita masa lalu, karena kita tidak tahu. Maka saudaraku sekalian, di bulan suci Ramadan ini, kesabaran ini sangat relevan dengan ayat ini. Dengan kita berpuasa, mudah-mudahan sifat sabar sebagai ciri khas orang bertakwa ini bisa kita miliki.
Apalagi dalam hadis-hadis sahih kata Rasulullah bahwa as-sabru nisful shaum. Sabar itu setengah sudah dari puasa. Kalau orang sudah sabar, berarti setengah keberhasilan puasa dia sudah dapatkan. Makanya tidak heran dalam hadis-hadis sahih Rasulullah menjelaskan bahwa apabila kalian sementara berpuasa ada yang mengganggu, ada yang pusing, maka kata Nabi, fa inni shaim, katakan sama dia saya sementara puasa. Jadi sabar dalam arti kata kita menahan diri. Apalagi di bulan suci Ramadan ini luar biasa tantangan yang kita hadapi ya, di bulan Ramadan. Maka Al-Quran biasa berulang-ulang as-sabrun jamil, as-sabrun diakun. Sabar itu adalah pakaian yang sangat indah bagi orang-orang yang beriman. Sabar itu adalah diakun, cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Dan memang sabar ini susah Pak ya. Teorinya gampang, tapi praktik di lapangan agak susah ini sabar. Siapa saja agak susah ya. Apalagi di rumah tangga kita mendidik anak, mendidik istri. Ini memang perlu kesabaran yang luar biasa. Nah. Kemudian wassadiqin, orang-orang yang benar dalam tafsir fil iman. Jadi orang yang beriman itu keimanannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Orang yang beriman itu kejujurannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Pasti relevan dengan puasa yang kita laksanakan ya sudah jelas bahwa man shama ramadana imanan, salah satu syaratnya wahtisaban. Siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini di luar daripada keimanan bahwa ini bukan perintah Allah, maka puasa kita tidak sah secara hukum. Jadi kita harus yakin betul bahwa puasa yang kita jalankan ini betul-betul karena ini kewajiban. Kan ada juga yang puasa dia berniat supaya badannya turun, berdiet. Tidak salah, tapi dia punya puasa instruksi medis ya, dokter dan sebagainya. Tapi kita harus yakin bahwa saya puasa ini ibadah, memang ini perintah seperti mana salah. Bukan untuk kasih turun badan, bukan untuk hilangkan penyakit. Nanti fadilah keutamaan dunia itu mengikuti. Tapi betul-betul kita melakukan ini adalah karena keyakinan kita kepada Allah. Dan di bulan Ramadan ini juga kalau kita berusaha berpuasa bersungguh-sungguh dengan keimanan, maka kita dapatkan juga sebagaimana yang Nabi sampaikan. Maka kita mendapatkan pengampunan dari Allah, mengatakan dan bagi zambi, dosa-dosa kita akan dibakar, dileburkan oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya kata Nabi, malam yada qawla wal amala bihi, siapa yang berpuasa tapi dia mulutnya, lidahnya tidak bisa dijaga, kasih dari dusta, tidak jujur, tidak sadik, wa amala bihi, dan pekerjaan sia-sianya masih dilakukan di bulan Ramadan. Sia-sia ini kata ulama hal yang makruh sebenarnya. Sia-sia ini hal yang makruh. Kadang di bulan Ramadan ini habis waktu kita menunggu sahur atau menunggu buka puasa bermain hal-hal yang tidak ada gunanya. Kalau makruh itu ya banyak permainan-permainan meja yang Nabi sudah sebutkan, an-nazir. Itu melalaikan, lebih baik kita ambil Quran. Walaupun tidak haram, tapi itu pekerjaan sia-sia. Maka siapa yang berpuasa seperti itu kata Nabi, falaisa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sarabahu
maka sebenarnya puasanya itu Allah tidak berhajat. Kenapa? Karena puasanya hanya secara hukum tidak makan dan tidak minum. Puasanya sah secara hukum, tapi sebenarnya Allah tidak berhajat dengan puasanya. Maka kata ulama hadis, seolah-olah puasanya tidak ada pahalanya, nilainya kosong, ikut ujian tapi tidak punya nilai. Jadi sah secara hukum sah. Kenapa? Masih sumpah palsu pedagang di pasar, masih bohong, tidak bisa jadi orang-orang yang syahid. Apalagi kata Rasulullah dalam hadis sahih, seorang pedagang itu di antara setan dengan malaikat, dia di tengah-tengah. Seorang pedagang di antara setan dengan malaikat, dia bisa cenderung kepada kebaikan, dia bisa cenderung juga kepada dosa, maksiat. Itulah pedagang. Sehingga ada disampaikan at-tujar-tujar, pedagang yang celaka, ada juga pedagang yang bahagia. Karena memang nilai-nilai kejujuran ini agak berat ya. Begitu juga kita yang mungkin dapat amanah di kantor, kita dapat jabatan, kejujuran, keadilan mampu kita tegakkan atau tidak? Nah, ini pertanyaannya, jawabannya ke diri kita masing-masing. Kemudian saudara sekalian, yang berikutnya, selain sabar dan benar, jujur, wal qanitina ini taat. Dalam tafsirnya muti'ina lillah, dia taat hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam ayat ini tafsirannya kita ada taat kepada orang tua, kita hormati mereka, kita taat hormati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada hakikatnya ketaatan kita hanya kita peruntukkan lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apalagi relevannya dengan bulan suci Ramadan. Ini puasa ibadah yang luar biasa. Salah satu menguji kita punya ketaatan kepada Allah. Dalam hadis sahih, kullu amalin bani adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, bahwa semua amal anak Adam itu untuknya. Jadi sebenarnya salat yang kita lakukan, Quran, zikir yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan untuk kita. Tetapi kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Luar biasa ketaatan ibadah puasa itu fa innahu li, untuk saya, wa ana ajzi bihi, saya sendiri yang akan memberikan pahalanya, keutamaannya. Jadi yang mudah-mudahan ibadah puasa ini bisa kita selesaikan sampai akhir Ramadan ya. Kemudian yang terakhir, nah ini tidak kalah pentingnya juga, yaitu al-mustaghfirina bil ashar. Al-mustaghfirina Allahu bi ayyaqulu Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli atau Allahumma ghafir lana. Orang-orang yang beristighfar, ternyata ini istighfar bi ayyaqulu Allahumma ghafir lana, harus kita lapaskan dengan perkataan ya. Istighfar ini harus dilapaskan dengan perkataan. Jadi jangan kita doa istighfar dalam hati, seperti kita datang, anak-anak datang kepada orang tuanya, tidak jelas apa yang dia mau ini. Begitulah analoginya kira-kira, walaupun Allah Maha tahu. Tapi sebagai hamba, ketika istighfar jangan dalam hati. Bi'ayyaqulu Allahumma ghafir lana, minimal istighfar itu, ya Allah ampuni dosa saya. Kalau bahasa kita ya kita angkat tangan, ya Allah ampuni dosa saya. Harus ada lafaz. Jangan di istighfar dalam hati. Jadi dengan lafaz itu ada penyesalan. Kapan dilafazkan itu istighfar? Di
dilapaskan itu istighfar bil ashar. Orang yang bertakwa dia beristighfar itu bil ashar. Apa itu bil ashar? Yaitu bil ashar awakhiril lail, akhir malam, sepertiga akhir malam. Itu sudah jadi kebiasaan orang-orang yang bertakwa. Tempatnya istighfar itu sebenarnya di akhir malam, walaupun setiap saat itu boleh. Kenapa? Karena khusus bizikri, di situ lapas kita khusus dengan Allah. Dalam keadaan apa? Ketika itu li'annaha waktul gaflata, dikala semua manusia itu gaflah, lalai, hampir tidak ada suara, dalam keadaan tenang, walazatin naum, karena waktu itu selain lalai, orang lagi enak tidur. Orang lagi enak tidur, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar. Relevan dengan ini, inilah maksudnya Allah didik kita bersahur di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dengan bersahur ini selama 1 bulan, insya Allah efeknya nanti di luar bulan Ramadan sudah terbiasa kita bangun sepertiga malam yang terakhir. Ini maksudnya Allah, bukan hanya makannya. Yang Allah sampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna, Allah memberikan dari malaikat bacaan salawat rahmat kepada orang al-mutasyahirin, kepada orang yang bersahur. Jadi tentunya salawat Allah kepada kita itu keberkahan, rahmat. Salawatnya malaikat doakan kita pengampunan. Salawatnya untuk Nabi memuliakan Rasulullah. Jadi jangan kita sampai salah paham, tidak mungkin hamba secara tauhid. Ini ditolak pembahasannya kalau kita ambil secara tauhid, karena tidak mungkin Allah bersalawat kepada hambanya. Karena Allah kalau bersalawat kepada hambanya, Allah minta sama siapa? Ya kan begitu. Allah Maha Kuasa, tidak mungkin dia meminta sama siapa. Tetapi salawat Allah kepada hambanya, dia berikan kita rahmat dengan keberkahan, malaikat doakan kita dengan pengampunan agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu orang yang makan sahur. Jadi pada hakikatnya maksud Allah ajar kita 1 bulan makan sahur supaya di luar bulan Ramadan terbiasa kita bangun di sepertiga malam yang terakhir. Itu yang diinginkan oleh Allah kepada kita semua. Sebagaimana dalam hadis penutup baginda Rasulullah SAW, bahwa yanzilu Rabbina tabaraka wa ta'ala, bahwa Tuhan kita itu turun kulla lailatin, setiap malam itu Allah turun ila sama'i dunia, seolah-olah Allah buka hijab antara dunia ini, antara langit dengan bumi. Allah turun hina yubqa sulusil lail, ketika akhir-akhir daripada malam. Itu yang disebut dengan sahur. Jadi sahur itu adalah sepertiga terakhir daripada malam. Kalau waktu kita kurang lebih jam 4, itulah waktunya makan sahur yang terbaik. Di situ Allah turun, akhiru fayaqulu, Allah seperti menentang kita. Allah berkata, man yad'uni fastajiba lahu, siapa yang berdoa ini malam, ini akhir sahur, saya akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'atihu, siapa yang meminta sesuatu, saya akan berikan dia. Kemudian yang terakhir, man yastaghfiruni, siapa yang istighfar, memohon ampun kepada saya, faghfira lahu, maka saya akan ampuni dia. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, Ali Imran ayat 17 ini sangat relevan dengan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Kesimpulannya, as-sabirin bisa mendapatkan sifat sabar. Insya Allah dengan puasa pasti kita sabar. Pasti
pasti kita sabar. As-sadiqin bisa mendapatkan sifat yang benar, yang jujur, pasti kita bisa dapatkan di bulan Ramadan. Karena paling tidak ini bermain di mulut, dan kita disuruh hifzul lisan, menjaga mulut kita. Demikian juga qanitin, maka pasti kita mendapatkan sifat ini. Taat, istiqamah, kita senantiasa taat kepada Allah. Kemudian munfikin, nah ini belum sempat kita bahas tadi. Munfikin ini dermawan, ya. Munfikin ini dermawan, apalagi di bulan puasa ini, ya tidak usahlah kita katakan bagaimana kata Nabi, karena Nabi SAW ajwa dan nasi, itu manusia, Rasulullah sangat pemurah, dermawan kepada manusia. Wa ajwa ma yakunu fi Ramadan, apalagi kalau di bulan Ramadan Rasulullah lebih pemurah lagi. Bahkan digambarkan ajwalu bil khairi min rihil mursalati, dermawannya Nabi itu seperti mengalahkan angin yang berhembus. Begitulah dermawannya Nabi, apalagi di bulan suci Ramadan. Dan saya yakin pasti dengan Ramadan ini sifat dermawan ini akan muncul, empati kita, kepekaan kita kepada saudara-saudara kita, terutama yang membutuhkan. Rasul telah mengajarkan kepada kita, man fattira shaum, barang siapa yang memberikan buka puasa sa'iman kepada orang yang berpuasa, falahu ajru mislihi, dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa kurang sedikit pun. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana sifat bakhil, sifat pikir ini, penyakit hati mampu juga dibakar di bulan suci Ramadan ini. Kira-kira demikian. Yang terakhir adalah wal mustaghfirina bil ashar, senantiasa kita beristighfar, utamanya di akhir-akhir malam, khususnya kepada saudara-saudara saya yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Karena itu peringatan, warning itu. Kalau sudah 40 tahun ke atas, sudah banyak-banyak bangun malam. Karena pasti sudah tidak lama kita punya masa, kan begitu. Sudahlah, yang 30-40 tahun sudah dilewati, maka ketika sudah 40 tahun itu masa sempurnanya manusia. Sebagaimana Rasulullah diangkat menjadi Rasul, maka itu masa yang paling sempurna. Sempurna dalam arti kata pikiran, kebijaksanaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang, kata para ulama, sudah umur 40 tahun, dia punya kelakuan belum dirubah, belum mau hijrah, ini tanda tanya besar, ya. Tanda tanya besar. Karena kalau sudah 40 tahun, maka itulah waktu sekarang kita untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bukan berarti di bawah daripada itu kita bermaksiat, tidak juga. Artinya lebih konsentrasi, lebih sungguh-sungguh, utamanya bangun malam terakhir. Dan jangan sampai kita lupa di bulan Ramadan ini, sahur dengan buka puasa itu mengampuni dosa. Jadi pengampunan dosa yang paling enak itu buka puasa. Hanya duduk, ada makanan di depan, baca istighfar, baca doa sedikit, diampuni dosa. Jadi cara diampuni dosa paling enak itu ketika buka puasa. Jadi jangan main-main. Makanya tidak salah-salah Nabi bilang, khairun nas, manusia itu masih dalam keadaan bagus, ajalu, selagi mereka itu bersegera, artinya mempersiapkan diri untuk berbuka. Bakiru, kan begitu. Siapkan dirimu untuk apa? Untuk iftar. Kemudian wa akhiru syahur, nanti sahur terakhir. Jadi itu buka puasa bukan terburu-buru, tidak ada persiapan. Itu keluar ini hadis, ditegur sahabat yang di atas pohon korma sudah mau buka puasa, karena pohon kormanya berbuah bagus, lebat, panen, dia tidak sadar waktu buka puasa sudah mau tiba. Memang itu godaannya. Kita kalau lagi di pasar terus uang merah-merah, itu tidak sadar kita itu. Jadi sehingga sahabat sampai telat berbuka, ditegur sama Nabi. Kenapa? Cara berbuka yang tepat itu 1 jam atau maksimal setengah jam sebelum buka puasa,
kita sudah duduk berzikir karena ada empat permintaan itu yang sering di mazhab Syafi'i dizikirkan. Nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika minan nar, kemudian la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah salawat. Itu yang harus kita perbaiki sebelum buka puasa, maka dosa-dosa kita berguguran. Kira-kira demikian. Kalau ada masalah, ada yang perlu kita bicarakan, tafadhal Gus, silakan. Terima kasih. Yang saya mau bertanya